Ya elah, Pak Sutradara jangan apa. Ayo udah dipesenin supaya ke gua ada bolang yang boleh masuk. Lu berani melarang-larang gue. Ntar gue gampar lagi baru lu. Iya. Mau? Enggak. Kenapa lu? Iya. Maksud, Masya Allah. Kenapa bisa jadi begini Pak Ustadz? Itu bisul gede amat. Kayak bola tenis. Itu dia masalahnya Pak Sud. Cuman kita mau tanya nih, dari tadi kok kagak di-shooting sih? Yang janjiin siapa kok nagihnya sama saya? Lah, Bang Salim. Ya tanya aja Mas Salim. Bagaimana sih? Kita udah tanya Bang Salim bilang tanya Surtedare. Surtedare lagi, oper lagi ke Bang Salim. Yang mana yang bener kok kita ditektok kayak bola pingpong? Yang bener saya. Saya yang nentuin butuh pemain atau tidak. Kalau memang Salim yang janjiin, tanya aja Mas Salim. Maaf ya, saya fokus ya. Kurang ajar, main dikepret aja gue. Belagu lo! Baru jadi Surtedare aja udah bertingkah. Bisanya cuma engkat, entik, action. Gini makan foto modal aja kagak kayak lu. Nyupeh. Tong. Yuk, buat tanya Tong. Gitu ya. Iya, hati-hati ya. Minggir, lu. Sempitin aja lu kata jalanan punya nenek moyang lu. Apaan lo? Baru jadi artis figuran aja. Lagu-laguannya udah kayak artis top. Kagak apa-apa ya, Tong. Yang penting kan main. Daripada udah daftar paling dulu, tapi kagak main-main ya, Tong. Apa? Enak aja lu. GMC, gua main sinetron di TV-TV. Layarnya kecil. Asal tahu ya, gini-gini mantan artis layar lebar. Asal tahu ya, yang ngefans sama gue dari orang normal sampai orang gila demen sama gue. Orang gila. Mbak artis ya? Boleh minta tanda tangannya di sini, Pak? Tanda tangan. Ayo kabur deh. Tidak ada ampun-ampunan. Sekarang saya buang kamu ke laut biar tidur bersama ikan. Mana? Mamat badan doang kayak gemblong. Katanya mau masuk TV. Mana buktinya? Ya, ini yang namanya kebohongan publik. Nah, Mbak Kayu, ini namanya bohong. Ini roll settle, enggak ada lagi. Habis. Tidak rampung, Mat. Loh, kok nang di sih, Mat? Lu nya di mana dari tadi nggak ada? Mama ke, intinya dia ngebohongin kita gitu kan? Iya. Makanya di sini tempat dia mau gue sih, nak. Sabar, Kok. Mama gue gagal dari mana? Kerja sini ya. Assalamualaikum. Gini adik-adik semua. Ayah kan sekarang udah jadi manajernya Ustadz Somad nih. Makanya ayah mau ngabarin sama lu orang kalau Ustadz Somad itu kagak bisa datang karena berhalangan. Jadi lu orang hari ini ngajinya diliburin. Gue nggak masuk jam nih. Dasar bocah lu. Guru kagak datang lu malah girang. Emangnya Pak Ustadz kemana? Ustadz Somad itu lagi sakit. Sakit.
Waduh, duh, ketelepasan lagi. Ya, begini ya. Pokoknya lu orang jangan cerita sama siapa-siapa ya, kalau Ustadz Somad lagi sakit. Ingat, ini rahasia. Siapa ya? Oh, rame bener. Ada apa? Tong, sekarang kan lu udah jadi artis. Kita semua pengen minta tanda tangan sama lu. Nanti nih, kalau anak gue udah gede, gue mau jadiin artis juga kayak lo. Bentar. Gua kan manajernya si Entong. Lu orang nggak ada yang minta tanda tangan gue. Lu begitu aja sirik lu. Yaudah, sini Entong tanda tanganin. Lu bisa kerja gak sih? Gara-gara lu syuting gue molor dan gue bisa rugi. Lu tahu persaingan sekarang kan ketat. Tapi masalahnya Ustadz Somad gak pernah nongol. Alah, alasan aja lo. Ustadz Somad itu yang ngenalin ke gue tuh lu. Masa lu gak bisa atur? Lu banyak alasan mulu. Kalau nggak gue cari sutradara lain. Ngaku-ngaku manajer kemana aja lu? Tumben Pak Produser sama sutradara kompak banget. Mana Ustadz Somad? Itu dia yang mau jelasin. Kalau Ustadz Somad itu sekarang lagi sakit alias ngejoprak. Tapi bos berdua tenang aja. Itu urusan saya manajernya. Pokoknya semua bisa diatur. Semuanya beres. Mang gampang main atur-aturan. Yang jadi sutradara gua atau lu? Ya, yang jadi sutradara kan emang bos. Maksud ayah begini, ayah kan bisa main. Ayah bisa gantiin Ustadz Somad. Nih, kalau di monitor nih, ayah bisa kelihatan lebih oke daripada Ustadz Somad. Ayah pernah belajar di pesantren. Urusan acting, ayah juga pernah. Lu pikir acting itu gampang? Iya. Lu tau gak? Lu becus gak sih jadi manajer? Gara-gara lu gak bisa ngatur schedule, gue jadi berantakan. Gue jadi rugi. Ntar gua gampar pakai gini lo. Keluar. Ya ilah. Mentang-mentang orang kuat. Bawaannya nindes yang lemah. Basah tuh gue. Lah, kok lo udah pulang, Tom? Bukannya lo syuting sama Ustadz Somad? Nah, itu dia, Mak. Pak Ustadznya sakit, jadi syutingnya dibatalin. Ustadz Somad sakit? Sakit apaan? Itu dia, Mak. Bang Salim kagak mau kasih tahu kan Entong. Dia juga bilang kalau Entong kagak mau kasih tahu siapa-siapa. Nah itu, lo kok tahu? Dia kelepasan, Mak. Nah, sekarang lo kasih tahu Emak. Iya. Entong kasih tahu, iya. Pok Jamleh. Ada apa, Tong? Tadi Bang Salim nitip pesan kan, Tong. Katanya Pak Ustadz kagak bisa ngajar ngaji Pok Jamilah lagi. Katanya beberapa hari ini doang sih. Emangnya kenapa? Ya, masa lo kagak tahu sih? Ustadz Somad tuh lagi sibuk syuting sama si Entong. Makanya dia kagak ada waktu belajar ngaji. Makasih ya, Tong. Yuk kita pulang, Tong. Ya ilah, apa sutradara jangan apa. Ayo udah dipesenin supaya ke gua ada bolang yang boleh masuk. Lu berani melarang-larang gue. Ntar gue gampar lagi baru lu. Mau? Enggak. Sana keluar lu. Iya. Pasut. Masya Allah. Kenapa bisa jadi begini Pak Ustadz? Itu bisul gede amat. Kayak bola tenis. Itu dia masalahnya Pasut. Kalau bisul ayah ada di pantat, ayah bisa umpetin. Ini adanya di jidat. Ayah sholat aja nggak bisa sujud. Dioperasi saja ya? Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas sabar sama Jamile. Ustadz Somad ada, Lim? Aduh, bagaimana ya? Aduh, bingung nih. Emangnya kenapa sih Bang Salim? Bukan begitu, Jamile, Pak Sabar. Sebenarnya sih Ustadz Somad ada di dalam. Cuma dia lagi kagak mau diganggu. Begitu pesennya sama Aye.
Oh, sibuk ya udah jadi artis sekarang. Wah, bukan begitu Jamile. Waduh, Pak Sutradara. Maaf nih bentar. Urusan Ain yang tadi bagaimana? Ah, nggak tahu, gua bingung. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya aja pakai bingung lagi. Katanya kagak ada yang boleh ketemu. Kok dia boleh?